Ali jatuh terduduk. Semua persendian tubuhnya mati rasa. Kau benar-benar bodoh, Al. Apa sih yang sebenarnya kau pikirkan? Kau dokter. Masa kau tidak tahu kalau istrimu sedang hamil dan sekarang ia keguguran? Kau dengar, Al, istrimu keguguran. Kata-kata Danang benar-benar telah meremas hatinya. Ia benar-benar bodoh. Mungkin kata bodoh tidak cukup menggambarkan bagaimana dirinya sekarang. Ali menutup wajahnya dengan kedua telapak tangannya, bahunya bergetar hebat. Ia menangis tergugu di tengah lorong rumah sakit. Zahra sedang hamil dan ia tidak tahu atas kehamilan itu. Kini, ia harus menerima kenyataan kalau janin yang tumbuh di rahim Zahra telah hilang. Allah marah padanya. Dan kini, Allah menegurnya dengan sedemikian rupa. Allah menegurnya dengan mengambil sesuatu yang tidak sempat ia sadari keberadaannya. Danang menyandarkan tubuhnya di dinding rumah sakit. Ia menatap Ali. Ia merasa kasihan pada Ali. Namun rasa marah masih mendominasinya. Ia tidak habis pikir, kenapa sahabat baiknya itu bisa dengan mudah hancur oleh cinta semu. Mata Ali seakan dibutakan oleh cinta yang nyatanya perlahan menghancurkan segalanya. Dengan teganya, Ali membiarkan Zahra menunggu di restoran hingga larut malam karena terlalu khawatir dengan keadaan Ayana. Biarkanlah kini Ali menangisi segala keegoisannya. Andra yang sedari tadi duduk diam memperhatikan Ali yang tengah menangis. Akhirnya beranjak dari posisinya. Ia berdiri tepat di depan Ali. Anda tidak perlu menangis atau menyesali apa yang telah terjadi, karena tangisan Anda tidak dapat mengembalikan apa yang telah hilang. Danang menatap bingung pada Andra. Ia terlalu fokus pada Ali hingga ia tidak sadar kalau ternyata selain ada dia dan Ali, pemuda yang tadi mengantarkan Zahra ke rumah sakit pun ternyata masih ada. Hari ini saya melihatnya tengah menangis di depan sebuah restoran yang sudah tutup. Bajunya basah kuyup. Dan tahukah kenapa keadaannya bisa seperti itu? Dia baru saja terkena musibah, tas dan ponselnya dirampas. Ali dan Danang bukan main terkejutnya saat mendengar itu. Mereka baru tahu fakta itu. Lantas saya meminjamkan ponsel padanya untuk menghubungi seseorang yang tengah ia tunggu. Namun, tangisnya yang sudah reda kembali pecah setelah ia mengakhiri teleponnya. Saya tidak tahu siapa yang dia hubungi. Namun saya merasa orang itu sangat kejam. Dia membiarkannya menunggu hingga restoran tutup, hingga mengharuskan ia berdiri sendiri di tengah malam dalam keadaan baju yang basah karena terkena air hujan. Ia tidak terlihat marah saat menghubungi orang itu, malah wajahnya terlihat begitu khawatir. Mengkhawatirkan orang yang tengah ia tunggu. Andra diam sejenak, menarik napas dalam-dalam berusaha menekan emosinya hingga ke titik paling rendah. Ia yakin kalau Ali lah yang Zahra tunggu di depan restoran dan ia yakin kalau Ali jugalah yang dihubungi oleh Zahra. Sekarang, ia sengaja menceritakan semua kejadian yang Zahra alami pada Ali agar Ali bisa merasakan kesakitan yang Zahra alami beberapa jam lalu. Jujur, ia merasa tidak rela melihat wanita yang dicintainya diperlakukan seperti itu. Ia meminta orang yang dia hubungi untuk menjemputnya bukan karena ia merajuk. Tapi ia melakukan itu karena ia ingin menjaga kehormatannya sebagai seorang istri. Danang menahan napas saat mendengar itu semua. Matanya menatap ke arah Ali yang tengah menundukkan kepalanya. Sungguh demi apapun ia tidak menyangka kalau Ali tega melakukan hal itu pada Zahra. Andra menjongkok tepat di depan Ali. Andai Anda belum meminangnya, sayalah yang akan meminangnya. Saya mencintainya. Danang kembali dibuat terkejut. Ingatkan Anda dengan saya, kecelakaan 1 tahun yang lalu menimpa Anda. Saat itu, dia yang membawa Anda ke rumah sakit dengan mobilnya. Di saat itulah saya mencintainya. Danang memegang bahu Ali saat tiba-tiba Ali meninju rahang Andra hingga membuat Andra terjerembab. Berani sekali kau mencintai istriku, desis Ali marah. Ia sudah hendak kembali meninju Andra, namun ditahan oleh Danang. Andra beranjak bangun. Andai malam ini saya tidak melihatnya menangis karena Anda. Sungguh sampai kapanpun saya tidak akan mengatakan hal ini pada Anda.
saya akan mencintainya dalam diam, ucap Andra sebelum pergi meninggalkan Ali yang masih terlihat begitu emosi. Pagi kembali datang menyapa, mengusir gelapnya malam yang penuh sesak. Ali mendudukkan tubuhnya tepat di samping Zahra yang masih dalam keadaan tidak sadar. Wajah cantik Zahra terlihat gitu pucat pasi. Matanya terpejam rapat, memperjelas kalau Zahra memiliki bulu mata yang tebal menaungi kedua matanya. Tangan Ali menggenggam erat tangan Zahra. Berulang kali ia mengecup tangan Zahra seraya mengucapkan kata maaf. Maaf untuk segala kesalahan yang telah ia lakukan. Mama bilang sebentar lagi akan sampai. Mama Zahra pun sudah Mama hubungi. Insya Allah akan sampai besok pagi. Jelas Nisha yang baru saja datang untuk menjenguk Zahra. Ia sungguh kaget saat mendengar kabar kalau Zahra mengalami keguguran. Apa yang harus kukatakan padanya ketika ia sadar? Ucap Ali lirih. Matanya memandang sendu wajah Zahra. Dia pasti akan sangat membenciku, Mbak. Aku tidak ingin dia membenciku. Ali sudah menceritakan apa yang telah terjadi tadi malam pada Nisha. Ia benar-benar berlaku kejam pada Zahra, dan karena kekejamannya itu, ia dan Zahra harus kehilangan buah hati mereka. Nisha memegang bahu Ali. Kenyataan ini memang akan menyakiti Zahra, namun kalau kau tidak jujur pada Zahra tentang kejadian ini, itu akan lebih menyakitinya. Zahra berhak tahu apa yang sebenarnya terjadi padanya. Ali menundukkan wajahnya tepat di samping kepala Zahra. Lagi-lagi tangis tidak mampu ia bendung. Ia tidak peduli bila orang akan mengatakan kalau ia laki-laki cemen yang cengeng. Ia sungguh tidak peduli. Kini hatinya benar-benar sakit. Kehilangan ini sungguh menyakitinya. Kau harus kuat, semuanya milik Allah dan semuanya pasti akan kembali pada Allah. Zahra membutuhkanmu. Bila kau seperti ini, siapa yang akan Zahra jadikan tempat bersandar? Masihkah Zahra bersedia menjadikannya tempat bersandar? Mbak pulang dulu ya. Insya Allah besok Mbak kesini lagi. Kabari Mbak kalau Zahra sudah siuman. Ali mengangguk dan membalas salam yang diucapkan Nisha. Ali merapikan selimut yang membungkus tubuh Zahra. Setelahnya, ia mengecup lama kening Zahra. Maafkan aku sayang. Semoga kau memberiku kesempatan untuk memperbaiki segalanya. Dengan lembut, ciuman Ali beralih ke bibir pucat Zahra. Dikecupnya bibir itu sebanyak 3 kali. Kecupan pertama, permintaan maafnya untuk Zahra. Kecupan kedua untuk calon anaknya. Permintaan maaf karena tidak menyadari keberadaannya. Dan kecupan ketiga untuk menyadarkan dirinya sendiri kalau memang Zahra lah yang seharusnya ia cintai. Bukan wanita lain. Zahra baru terbangun tepat pukul 9 pagi. Ali yang dengan setia menemani Zahra, tidak dapat menyembunyikan rasa leganya saat melihat mata Zahra yang sudah lebih dari 10 jam terpejam akhirnya terbuka lebar. Mata coklat Zahra menatap bingung ruangan yang kini ia tempati. Ini bukan kamarnya. Ini juga bukan kamar ia dan Ali. Kau sedang ada di rumah sakit, sayang. Ali mengerti arti kebingungan yang kini Zahra rasakan. Minumlah. Ali menyodorkan gelas yang berisi air putih pada Zahra. Perlahan, Zahra mulai meminum air itu melalui sedotan. Zahra menatap bingung Ali yang sedari tadi terus menggenggam tangannya. Berulang kali Zahra melepaskan tangan Ali. Namun sang suami terus saja meraih kembali tangannya ke dalam genggamannya. Zahra meringis sakit saat hendak mendudukkan tubuhnya. Kenapa bagian perut bawahnya sakit sekali? Sebenarnya apa yang terjadi padanya? Mas, sebenarnya apa yang terjadi padaku? Ini pertanyaan Zahra untuk kali ketiga. Namun lagi-lagi Ali hanya memberi jawaban tidak jelas yang sungguh sulit dimengerti. Tangan kanan Ali menggenggam erat tangan kiri Zahra yang terbebas dari selang infus. Sedangkan tangan kirinya membelai pucuk kepala Zahra. Waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam. Baik Ali maupun Zahra masih sulit untuk menyelami dunia mimpi. Mata Zahra fokus pada layar televisi yang sedang menayangkan program berita. Sedangkan Ali fokus menatap wajah Zahra. Bolehkah aku berbaring di sampingmu? Pertanyaan Ali membuat Zahra mengalihkan pandangannya. Ia menatap bingung wajah Ali.
Aku ingin berbaring di sampingmu, ucap Ali pelan. Ingin rasanya Zahra mengatakan tidak, namun tentu itu hal yang buruk. Zahra tidak ingin Allah marah padanya karena menolak permintaan Ali. Akhirnya Zahra mengangguk, perlahan ia menggeser posisi tubuhnya ke samping, menyisakan ruang kosong untuk Ali. Tubuh Zahra diam terpaku saat Ali yang sudah berbaring di sampingnya membawa tubuhnya ke dalam pelukannya. Maafkan aku Ra. Jangan benci aku, pinta Ali lirih tepat di telinganya. Berulang kali Ali mengecup pucuk kepalanya dan berulang kali pula ia memohon maaf. Sebenarnya, apa yang telah terjadi? Aku terbangun saat lantunan ayat suci bergema dengan indah ke telingaku. Mataku tertuju pada Mas Ali yang sedang duduk bersila di atas lantai rumah sakit yang beralaskan sajadah biru. Di tangannya terdapat Al-Quran kecil. Ia kini sedang membaca surah Ali Imran. Aku memperhatikannya dalam diam, tidak ingin mengganggunya. Tubuhku seketika membeku, hatiku berdesir sakit saat tiba-tiba bacaan Al-Quran Mas Ali terdengar gamang. Suara yang sebelumnya terdengar tegas berubah lirih. Mas Ali menangis, ia menutup wajahnya dengan kedua telapak tangannya, bahunya bergetar hebat. Bacaannya belum selesai. Mas Ali berusaha menghentikan tangisnya. Ia kembali berusaha menyelesaikan tilawahnya. Namun gagal, ia semakin menangis tergugu. Apa yang membuat Mas Ali menangis? Sebenarnya apa yang terjadi? Tidak sanggup melihat Mas Ali yang terus menangis. Aku melepaskan jarum infus yang masih bersarang di tangan kananku. Meski sakit, aku berusaha beranjak dari posisi berbaringku. Tubuh Mas Ali diam terpaku saat aku memeluk tubuh bergetarnya. Apa yang membuatmu sedih? Mas, ia menatapku dengan ekspresi kesakitan. Seakan-akan ia telah melakukan kesalahan besar yang telah membuatnya begitu merasa bersalah. Dan, ia bingung bagaimana dirinya dapat memperbaiki kesalahan itu. Ia memelukku erat, ia tenggelamkan wajahnya di bahuku. Tubuhnya kembali bergetar, bahuku basah. Dan aku tahu bahwa air mata Mas Ali lah yang telah membasahinya. Aku membelai punggungnya dengan lembut. Ku harap itu akan mengurangi rasa sakitnya. Maafkan aku Ra, ucapnya pelan di sela tangisnya. Aku telah gagal menjadi suami yang baik bagimu. Ia tidak lagi melanjutkan perkataannya. Mata merahnya menatapku lekat. Beri aku kesempatan untuk memperbaiki segalanya. Apakah Mas Ali telah sadar kalau yang telah ia lakukan padaku sangatlah kejam? Ia menyuruhku menunggu hingga larut malam di restoran tanpa memberi kabar. Dan yang terkejam adalah ia tidak mau menjemputku. Itu sungguh menyakitkan. Tapi hal itu tidak membuatku bisa membencinya. Aku akan melakukan apa saja asal kamu mau memberiku satu kesempatan lagi, ucapnya memohon. Cinta itu buta. Aku tahu perumpamaan itu adalah sesuatu yang terlalu berlebihan. Namun memang itu kenyataannya, cinta itu benar-benar buta. Meskipun kau telah disakiti olehnya berulang kali, kau akan tetap memberi maaf padanya karena dia adalah orang yang kau cintai. Aku mencintai Mas Ali. Kata maaf akan selalu ada untuknya, dan kesempatan akan selalu aku berikan padanya. Aku menangkup kedua tanganku di pipinya. Kita mulai semuanya dari awal Mas, ucapku. Awan mendung yang menghiasi wajah Mas Ali seketika pergi tergantikan dengan awan cerah. Ia tersenyum bahagia. Lengan kokohnya memelukku erat. Terima kasih Ra, ucapnya berulang kali. Aku meringis menahan sakit saat tiba-tiba perutku terasa kram. Kenapa? Tanya Mas Ali khawatir. Perutku sakit Mas. Saking sakitnya, tanpa sadar air mataku keluar. Dengan cekatan, Mas Ali menggendongku lalu merebahkan tubuhku ke atas ranjang. Ia menekan tombol di belakang ranjang. Tidak lama, seorang suster masuk. Ada yang perlu saya bantu? Suster itu terlihat sedikit kikuk saat berbicara dengan Mas Ali. Setelah Mas Ali memberitahukan apa yang terjadi, suster itu kembali memasang jarum infus yang beberapa menit lalu kulepaskan. Mohon tunggu sebentar ya, biar saya panggil dokter Anita, pamitnya. Aku masih memegangi perutku yang terasa semakin sakit. Mas Ali menggenggam erat tanganku. Mas,
Sebenarnya apa yang terjadi padaku? Tanyaku. Ingatanku kembali pada saat-saat aku merasakan sakit yang tak tertahankan. Gamis unguku terkena noda darah yang cukup banyak. Mas Ali menatapku dengan pandangan yang sulit kupahami. Semuanya akan baik-baik saja. Hanya kalimat itulah yang ia ucapkan seraya membelai lembut kepalaku. Belayan tangannya di kepalaku beralih ke perutku. Tangannya sedikit bergetar saat ia menyentuh perutku. Tak lama, masuklah seorang dokter yang umurnya aku perkirakan tidak berbeda jauh dengan Mas Ali. Ia melakukan beberapa pemeriksaan kepadaku. Setelahnya, ia melirik Mas Ali. Sepertinya, dokter itu tidak melanjutkan ucapannya. Matanya menatap lekat Mas Ali. Aku melihat Mas Ali mengangguk, seakan ia mengerti arti tatapan Dokter Anita. Tanpa sedikit pun menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi, dokter itu pergi begitu saja. Ia hanya menyuruh susternya untuk memberikan satu suntikan penghilang rasa sakit. Pandanganku kembali ke arah Mas Ali. Katakan padaku, Mas, sebenarnya apa yang terjadi padaku? Tidak ada yang terjadi. Semuanya baik-baik saja. Kalau semuanya baik-baik saja, lantas, untuk apa sekarang aku ada di sini? Aku sedikit menaikkan nada suaraku. Aku tahu, tak sepantasnya aku membentak Mas Ali. Kau hanya kelelahan. Ucapnya, sakit di perutku perlahan mulai menghilang. Rasa sakitku tergantikan oleh rasa kantuk. Tidurlah, kau harus banyak istirahat. Kalimat itulah yang terakhir ku dengar sebelum kantuk menelanku ke dalam mimpi. Zahra tersenyum senang saat melihat sosok sang mama yang kini sudah berada di hadapannya. Sudah lebih dari 1 bulan mamanya berada di Malang. Senyuman Zahra seketika sirna saat tiba-tiba sang mama memeluk erat tubuhnya dan menangis tergugu di bahunya. Sebenarnya, apa yang telah terjadi padanya? Kenapa satu persatu orang yang ia cintai menangis sambil memeluknya? Ma, Rara enggak apa-apa. Zahra membelai punggung mamanya. Sang mama menatap Zahra dengan sedih. Maafkan mama. Andai saja dulu mama dan papa tidak mengambil keputusan terlalu cepat, mungkin kau tidak akan mengalami hal semenyakitkan ini. Perkataan mamanya membuat dahi Zahra mengerut bingung. Apa maksud perkataan mamanya? Apa ia menyesal karena dulu menjodohkan sang putri dengan Ali? Ali, yang berdiri di belakang tubuh mertuanya, membeku mendengarnya. Zahra melirik ke arah Ali yang kini menundukkan wajahnya dalam-dalam. Ia mengulurkan tangannya pada Ali. Sang suami meraih tangannya, menggenggamnya dengan erat. Aku bersyukur karena dulu mama dan papa menjodohkanku dengan Mas Ali. Mama tidak usah menyesali semuanya. Zahra memberikan senyuman pada mamanya, mencoba meyakinkan bahwa dirinya baik-baik saja. Akankah ia tetap merasa baik-baik saja saat tahu kalau ia telah kehilangan kesempatan yang Allah berikan untuk menjadi seorang ibu? Batin Ali. Ia menatap lekat-lekat wajah Zahra yang masih tersenyum. Tangan Ali dan sang istri masih terpaut. Ali tahu, kini ibu mertuanya membencinya atas apa yang telah ia lakukan pada putri sematawayangnya. Ia sudah menceritakan kepada ibu mertuanya betapa kejam dirinya kepada Zahra. Ia selalu mengabaikan Zahra karena cintanya pada Ayana. Sungguh ia sangat menyesali itu. Mama berharap kau dapat menjadi suami yang baik bagi Zahra, memberinya dan dapat menuntunnya untuk menjadi wanita yang lebih baik lagi. Kau mengerti agama. Seharusnya kau pun tahu apa yang dibenci oleh Allah. Kenapa kau melakukannya? Apa yang telah Zahra lakukan padamu hingga kau tega menyakitinya dengan sedemikian rupa? Itulah yang dikatakan ibu mertuanya saat ia menjemput beliau di bandara. Mamanya telah mewanti-wantinya. Mama telah menceritakan semuanya pada Mama Zahra. Tidak ada yang Mama sembunyikan. Tidak ada ibu yang akan rela melihat putrinya disakiti. Maka, bersiaplah menerima kemarahan seorang ibu karena kau telah menyakiti putrinya. Itulah perkataan sang mama saat ia hendak menjemput ibu mertuanya di bandara. Jadi, tidak aneh kalau kini sang ibu mertua membencinya. Mas Ali tersadar dari lamunan saat Zahra memanggilnya.
ibu mertua dan mamanya tengah pergi ke kantin rumah sakit, hingga tinggal Ali dan Zahra yang berada di ruangan itu. "Kenapa?" Ali beranjak dari duduknya, ia menghampiri. "Apa ada sesuatu yang kau inginkan?" Zahra mengangguk. "Apa? Aku ingin ke taman rumah sakit Mas, bosan seharian di sini." Rengek Zahra, ia menatap Ali penuh harap. "Boleh kan?" Senyuman di wajah Zahra merekah. "Tapi, pakai kursi roda ya ke tamannya?" "Aku bisa berjalan Mas, kakiku masih berfungsi dengan baik," ucap Zahra seraya menggerakkan jari-jari kakinya. Dengan lembut, Ali membelai pucuk kepala Zahra. "Ya sudah, kalau tidak mau pakai kursi roda, biar aku gendong. Mau?" tanya Ali. Zahra membulatkan matanya. Ia masih dalam keadaan sadar 100%. Jadi mana mau ia menjadi bahan tontonan satu rumah sakit karena Ali menggendongnya. Romantis. Namun itu akan sangat terlihat memalukan. Akhirnya, Zahra pun setuju untuk menggunakan kursi roda. Ali membawa Zahra ke taman utama. Di sana, ada beberapa tanaman indah yang tumbuh menghiasi taman. Mata Zahra tertuju pada seorang ibu muda yang sedang menuntun putri kecilnya. Zahra perkirakan kalau usia anak itu belum genap 1 tahun. Ia masih membutuhkan pegangan tangan ibunya untuk berjalan. Tanpa sadar, Zahra menyentuh permukaan perutnya. Kiranya kapan Allah mempercayakannya untuk menjadi seorang ibu. Ali memperhatikan objek yang kini sedang menjadi fokus pandangan Zahra. Tanpa Zahra sadari, Ali berjongkok tepat di hadapannya. "Mas," Zahra tidak dapat menyembunyikan ekspresi kebingungannya saat tiba-tiba Ali mengecup permukaan perutnya. "Aku mencintaimu," ucap Ali terdengar begitu lembut. Ia menggenggam erat tangan Zahra. Zahra diam terpaku. Matanya berkedip. Ia tidak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Ini pernyataan cinta kedua Ali padanya.